Shalom dan selamat pagi buat kita semua. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita memulai ibadah singkat terlebih dahulu. Kita bernyanyi, selidiki aku. 1, 2, 3 ya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu. Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu, di mana Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk dapat berkumpul di tempat ini. Tuhan, kami akan memulai proses pembelajaran pada siang hari ini. Biarlah siang hari ini Tuhan, kami dapat menerima segala pembelajaran mengenai dosa dan pertobatan. Ini kami Tuhan, ajar kami Tuhan, tuntun hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bahan pelajaran pada bab ini membahas mengenai dosa dan pertobatan. Pembahasan materi dan kegiatan bertujuan membimbing kita untuk menyadari bahwa kenyataan semua manusia itu adalah berdosa. Namun, Allah tidak membiarkan manusia hidup di dalam dosa. Dia mencari dan menyelamatkan manusia berdosa. Alkitab memberi kesaksian bahwa manusia pada dasarnya adalah berdosa. Oleh karena itu, manusia membutuhkan kasih karunia Allah supaya diampuni dan diselamatkan. Tidak ada satupun manusia di muka bumi ini yang luput dari dosa. Upah dosa adalah maut. Karena itu, manusia membutuhkan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Dia yang tidak berdosa telah memikul dosa manusia. Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi manusia untuk tidak mengakui dosanya dan bertobat. Mengenai pertobatan, Yesus dalam perumpamaan tentang dosa yang hilang mengatakan bahwa akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat lebih daripada sukacita karena 90 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Dosa dan pertobatan adalah dua topik yang ditempatkan secara bersamaan, bukan karena pertimbangan urutan, tetapi hanya alasan praktis semata-mata. Penyelamatan manusia tidak dapat disistematisir dalam sebuah urutan-urutan sebagaimana dikatakan oleh Niftrib dan Bolat, bahwa jalan keselamatan bukanlah suatu tangga di mana manusia memanjat untuk datang kepada Allah. Manusia berdosa memiliki kewajiban untuk bertobat dan mohon ampun pada Tuhan. Mengapa manusia perlu bertobat? Karena
Allah sudah terlebih dahulu mengasihi, mengampuni, serta menyelamatkan manusia melalui Yesus Kristus Putranya. Nah, topik yang pertama itu manusia yang berdosa. Di dalam Perjanjian Baru memakai beberapa kata Yunani untuk melukiskan berbagai aspek dosa. Yang pertama itu hamartia, yang berarti pelanggaran, perbuatan yang salah atau berdosa kepada Allah. Bisa kita baca dalam Yohanes 9 ayat 41. Yang kedua itu ada adikia, artinya kejahatan, kelaliman atau ketidakadilan. Kita buka di dalam Alkitab kita di rumah, di Roma 1 ayat 18, di Yohanes 5 ayat 17. Kata ini dapat dilukiskan sebagai kekurangan kasih karena semua pelanggaran bersumber dari kegagalan untuk mengasihi. Anomia artinya kedurhakaan, pelanggaran hukum dan menentang hukum Allah, tertulis dalam Roma 6 ayat 6, 1 Yohanes 3 ayat 4. Yang keempat itu ada apistia, artinya ketidakpercayaan atau ketidaksetiaan. Dari berbagai pengertian tersebut dapat dirumuskan bahwa dosa adalah pemberontakan manusia melawan kehendak Allah. Manusia ingin menjadi sama dengan Allah. Salah satu aspek yang menonjol dari dosa adalah sifat mementingkan diri sendiri. Ada beberapa hal yang mengikuti tindakan dosa. Yang pertama itu, dosa juga menyebabkan kerusakan moral di dalam manusia yang menentang semua kehendak baik manusia. Yang kedua, dosa menyebabkan manusia menginginkan hal-hal dan kesenangan untuk diri sendiri tanpa menghiraukan kesejahteraan orang lain atau perintah Allah. Sikap ini mengakibatkan kekejaman kepada orang lain dan pemberontakan terhadap Allah dan hukumnya. Yang ketiga itu, dosa membuat manusia menolak untuk tunduk kepada Allah dan firman-Nya. Yang keempat itu, dosa menyebabkan kita senang melakukan ketidakadilan dan juga menyenangi tindakan jahat kepada orang lain. Yang kelima, dosa juga merupakan kuasa yang memperbudak dan merusak. Dosa berakar dalam keinginan manusia. Yang topik kedua, akibat dosa. Akibat dosa, hubungan manusia dengan Allah yang pada mulanya baik menjadi terputus. Manusia membutuhkan perantara untuk bertemu dengan Allah. Hidup manusia menjadi tercemar. Ada beberapa akibat dosa yang dapat saya ungkapkan pada saat ini. Yang pertama itu, dosa mengakibatkan pertentangan dengan Allah. Setelah Adam dan Hawa berdosa, mereka tidak dapat bertemu dengan Allah. Ketika mereka mendengar suaranya, mereka ketakutan dan bersembunyi. Yang kedua itu, dosa mengakibatkan konflik dalam diri seseorang. Seperti racun yang mematikan, dosa meracuni seluruh sistem dalam tubuh kita. Hati kita ini menjadi ternoda oleh dosa. Sifat alami menjadi rusak. Kita tidak dapat melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Kita terbebani dengan perasaan bersalah dan damai sejahtera hilang dari manusia. Yang ketiga itu, dosa mengakibatkan konflik. Ketika dosa berkuasa dalam hidup kita,
hubungan kita dengan sesama, dengan alam, dan dengan ciptaan lainnya menjadi rusak. Karena konflik terjadi di rumah tangga, masyarakat, dan di antara bangsa-bangsa. Nah, akibat dari konflik ini dapat dilihat pada kebrutalan yang terjadi di dalam sebuah negeri, yaitu protes dan perang. Konflik antara manusia dengan alam, yaitu manusia mengeksplorasi alam dan merusaknya. Akibatnya hidup manusia jadi terancam oleh alam yang telah rusak. Misalnya pengundulan hutan sebagai humus penahan air hujan. Akibatnya terjadi banjir yang merugikan manusia, dan jika terjadi dalam skala besar, banjir dapat merenggut jiwa manusia. Yang keempat itu dosa menyebabkan manusia menghadapi kematian secara rohani. Banyak orang berpikir bahwa kematian merupakan akhir dari segalanya dan kesalahan yang dilakukan akan terlupakan. Namun faktanya tidaklah demikian. Firman Allah berkata, "Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya sekali saja dan sesudah itu dihakimi." Bisa kita baca di rumah dalam Ibrani 9 ayat 27. Hari penghakiman akan datang. Nah, ketika kita melakukan dosa, ada jalan keluarnya. Jalan keluarnya adalah hanya Allah yang dapat menolong manusia keluar dari dosa itu. Oleh karena manusia memberontak melawan Allah, maka hanya Allah lah yang dapat memadamkan pemberontakan itu melalui pengampunan dan keselamatan dalam diri Yesus Kristus. Tidak ada jalan selain Allah menolong orang yang jatuh ke dalam dosa. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan Allah. Akan tetapi, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita, kita masih berdosa. Inilah bentuk pertolongan yang ditawarkan Allah bagi manusia. Nah, pertobatan, ketika kita melakukan dosa, maka ada pertobatan. Pertobatan itu di dalam Alkitab itu kata bertobat berarti berubah pikiran. Alkitab memberitahu bahwa pertobatan yang sejati akan menghasilkan perubahan tindakan. Kalau demikian, apa hubungan antara pertobatan dan keselamatan? Kitab Kisah Para Rasul nampaknya secara khusus memusatkan perhatian pada pertobatan dalam hubungannya dengan keselamatan. Bertobat dalam kaitannya dengan keselamatan adalah mengubah pikiran Anda dalam hubungannya dengan Yesus Kristus. Dalam khotbah Petrus pada hari Pentakosta, dalam Kisah Para Rasul 2, dia mengakhiri dengan panggilan agar orang-orang bertobat. Bertobat dari apa? Petrus memanggil orang-orang yang menolak Yesus Kristus untuk mengubah pikiran mereka mengenai Dia, untuk mengakui bahwa Dia sungguh-sungguh adalah Tuhan dan Kristus. Petrus memanggil orang-orang untuk mengubah pikiran mereka dari menolak Kristus sebagai Mesias menjadi beriman kepadanya sebagai Mesias dan Juru Selamat. Adalah penting untuk memahami bahwa pertobatan bukanlah hasil karya kita demi mendapatkan keselamatan. Tidak ada seorang pun dapat bertobat dan datang kepada Allah kecuali kalau Allah menarik orang tersebut kepadanya. Dalam Yohanes 6 ayat 44.
Di dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 31 dan Kisah Para Rasul 11 ayat 18 mengindikasikan bahwa pertobatan adalah pemberian Allah yang dimungkinkan semata-mata karena anugerahnya. Tidak ada seorang pun yang dapat bertobat kecuali kalau Allah menganugerahkan pertobatan. Segala yang bersangkutan dengan keselamatan, termasuk pertobatan dan iman, adalah hasil dari Allah yang menarik kita, membuka mata kita, dan mengubah hati kita. Panjang sabar Allah menuntun kita kepada pertobatan. Injil Matius memberitahukan kepada kita mengenai dua orang yang menunjukkan penyesalan atas dosa-dosa yang mereka lakukan. Yang pertama adalah Petrus yang telah menyangkal Yesus. Alkitab pun mencatat setelah melakukan hal tidak terpuji itu, ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Beberapa hari kemudian Yesus memulihkan Petrus dalam posisinya sebagai murid dan memerintahkan dia untuk menggembalakan domba-dombanya. Bisa kita baca dalam Yohanes 21 ayat 15 dan Yohanes 17. Orang kedua ialah Yudas yang mengkhianati Yesus hanya untuk memperoleh 30 keping uang perak. Ketika dia melihat gurunya dijatuhi hukuman, Yudas mempertobatkan dirinya sendiri dan berkata, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah." Perasaan berdosa ini ditindaklanjuti dengan melemparkan uang perak didapatkannya itu ke dalam bait suci, lalu Yudas pergi menggantungkan dirinya. Melihat rasa berdosa dan tindakan pertobatan kedua orang tersebut di atas, terdapat perbedaan yang sangat besar. Rasa berdosa Petrus membuat dia mengambil suatu tindakan pertobatan yang membawa kepadanya pengampunan dan pemulihan. Akan tetapi, tidaklah demikian dengan Yudas. Meskipun Yudas menyadari bahwa dia telah melakukan hal yang salah, tetapi tidak terdapat bukti bahwa dia mengakui dosa-dosanya kepada Tuhan Yesus dan memohon pengampunan kepadanya. Tindakan pertobatan Yudas tidaklah sesuai dengan ajaran Tuhan Yesus. Yudas dikuasai oleh penyesalan yang sangat mendalam sehingga ia mempertobatkan dirinya sendiri dengan jalan bunuh diri. Rasa bersalah ataupun berdosa belumlah cukup untuk menerima pengampunan tanpa disertai dengan tindakan pertobatan yang benar. Seruan untuk bertobat disampaikan bukan saja oleh Yohanes Pembaptis dan para rasul yang lainnya, tetapi juga oleh Tuhan Yesus sendiri. Pesan utama di dalam khotbah di bukit adalah bahwa untuk dapat memasuki kerajaan sorga, orang harus bertobat dari dosa mereka, mengubah cara berpikir mereka seutuhnya, dan berupaya mengikuti perintah Yesus. Dan intinya adalah dosa adalah perbuatan manusia yang memberontak terhadap Allah. Akibat dari pemberontakan itu menyebabkan hubungan antara manusia dengan Allah menjadi rusak dan manusia mengalami kematian rohani. Untuk itu, manusia membutuhkan keselamatan dan pemulihan hubungan dengan Allah. Dan manusia perlu mengakui dosa-dosanya untuk bertobat. Pertobatan yang sungguh-sungguh akan menghasilkan pengampunan, pemulihan, dan keselamatan. Kita tutup pembelajaran kita pada hari ini, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kasih dan penyertaan Tuhan kepada kami, sehingga kami dapat mendengarkan materi kami mengenai dosa dan pertobatan.
Tuhan, ajari kami Tuhan untuk menyesali segala perbuatan-perbuatan dosa kami dan berbalik kepadamu. Biarlah anugerah-Mu menyelamatkan kami Tuhan. Segala aktivitas yang akan kami kerjakan Tuhan, biarlah Tuhan yang mendahului setiap langkah kaki kami. Ampuni segala dosa-dosa yang kami perbuat di dalam kehidupan kami, agar kami tetap layak di hadapan-Mu. Ini kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.